الله أكبر الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله القائل إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. اللهم فصل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه المجاهدين الطاهرين. قالوا سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم ربنا اشرح لنا صدورنا ويسر لنا أمورنا. اللهم ربنا يسر ولا تعسر يا رب. Allahumma rabbana admim bil khair. Hadirin kaum muslimin, kaum muslimat, sidang jamaah maghrib, para pendengar radio Baitur Rahman yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah, sampai malam ini Allah masih memelihara kita dalam iman. Allah masih memberikan kesempatan kepada kita untuk beriman kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Allah masih memberikan taufik kepada kita untuk bisa melakukan bermacam-macam kegiatan, lebih-lebih kegiatan yang menjurus kepada akhirat, yang nanti akan menjadi kesimpulan kita di hari akhirat. Apa yang kita lakukan pada hari ini, maka itulah yang kita dapatkan besok di hari akhirat. Hadirin kaum muslimin, sidang jamaah maghrib yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, kita baru saja melewati bulan Ramadan, bulan yang penuh dengan keberkatan, bulan yang penuh dengan tarbiyah, bulan yang penuh dengan keampunan. Dan alhamdulillah kita pun telah melakukan bermacam-macam kegiatan dalam bulan tersebut. Telah kita merayakan dengan mengagungkan Allah, bertakbir, memuji Allah atas kesempatan yang Allah berikan kepada kita, yang sebelumnya kita pernah bermohon, kita pernah meminta, mengajukan proposal kepada Allah dengan doa yang kita baca, Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa ballighna Ramadan. 2 bulan sebelum masuknya Ramadan, kita telah meminta kepada Allah, semoga Engkau ya Allah berkati kami di bulan ini, yaitu bulan Rajab dan bulan Sya'ban, dan berikan kesempatan kepada kami supaya kami bisa merasakan, bisa melakukan amal ibadah dalam bulan Ramadan. Kalau kita baca dalam sejarah, dalam kitab-kitab, ulama-ulama terdahulu itu jauh sebelum Ramadan tiba, mereka udah berdoa. Bahkan ada yang mengatakan sampai sebelum Ramadan 6 bulan. 6 bulan sebelum Ramadan kagak mohon ba Allah. Semoga berpanjang umur, bersehat badan, agar bisa merasakan Ramadan. Nah, itu yang kita katakan proposal, kita ajukan kepada Allah. Alhamdulillah, Allah telah mengabulkannya, dan kita pun telah merasakan Ramadan, melakukan bermacam-macam ibadah dalam bulan Ramadan, mulai daripada yang wajib sampai kepada sunnah-sunnah yang sangat luar biasa kita lakukan. Mungkin sebelum itu jarang kita melakukan.
Kita duduk di dalam masjid i'tikaf, bertadarus, kemudian bersilaturahim, kita hidupkan malam. Kan jarang itu kita lakukan. Dan bahkan ada satu ibadah yang kita hanya melakukan dalam bulan Ramadan. Ibadah apa? Salat tarawih dan salat witir. Salat tarawih dan salat witir. Padahal kalau kita lihat, salat witir itu ada juga pada bulan di luar Ramadan. Bulan lain nanti witir. Sedangkan tarawih hanya ada dalam bulan Ramadan. Yang hirun tanya pakon hanya tak lakukan witir dalam bulan Ramadan. Kenapa nggak pernah kita lakukan pada malam-malam lain selain bulan Ramadan? Padahal Rasulullah SAW diceritakan daripada Aisyah melakukan sholat witir sampai 11 rakaat, nggak lebih, nggak pernah melebihkan 11, kurang ada. Maka ulama-ulama menyimpulkan sholat witir itu maksimalnya 11 rakaat, minimal 1, standarnya 3. Yang tanya, sangat jarang kita lakukan sholat sunat witir 11 rakaat. Jarang dah. Rata-rata anggelah itu hanya 3 rakaat. Itu pun hanya dalam bulan Ramadan. Maka itu yang kita coba untuk istiqamah. Kita coba untuk konsisten dalam bulan selepas Ramadan. Maka kita ambil judul pada malam ini, dari Ramadan menuju istiqamah. Itu perjalanan seorang yang bertauhid. Seorang yang bertauhid, seorang yang mengakui Allah, beriman kepada Allah, beriman kepada rukun-rukun iman yang lain. Sehingga dikatakan dalam ayat, innal ladzina qalu rabbunallah tsumma istaqamu. Dalam ayat ini kalau kita lihat, kenapa setelah kata-kata qalu rabbunallah, Allah letakkan ataupun disambung dengan kalimat summastaqamu. Orang-orang yang berkata Tuhan kami adalah Allah, Rabbunallah, Tuhan kami adalah Allah, itu tanda seseorang yang bertauhid, tanda seseorang yang beriman. Tetapi itu nggak cukup. Tidak cukup hanya sekedar perkataan, tidak cukup hanya sekedar pengakuan, tetapi Allah sebut summastaqamu, kemudian istiqamahlah, kemudian konsisten. Jadi sesuai. Kita coba terangkan sekilas pada malam ini seputar perjalanan tauhid seorang hamba dari Ramadan ke istiqamah. Apakah kita sudah dikatakan sebagai mukmin yang istiqamah ataupun tidak? Maka kita lihat. Yang pertama sekali, Ramadan adalah madrasah tauhid. Bahkan sampai netem puasa. Kenapa bisa melakukan ibadah puasa? Yang padahal kalau kita menipu bisa saja, sah-sah saja, tanuk pengedgop sah, karena nggak ada yang melihat. Tetapi bagi mereka yang beriman, bagi mereka yang bertauhid, yang betul-betul imannya karena Allah, maka ibadah yang dia lakukan itu betul-betul karena Allah, bukan hanya di depan manusia. Itu dia. Maka dalam pergerakan kita melakukan ibadah dalam bulan Ramadan itu ada seperti didikan tauhid kepada kita, didikan iman kepada kita. Yang sebelumnya mungkin sebelum datang Ramadan kita entah siapa-siapa kita, sembahyang mungkin hantam ataupun absen plin-plan, kadang-kadang tan. Tetapi begitu datang Ramadan, begitu konsistennya kita, begitu disiplinnya kita,
melakukan mulai daripada yang sunnah, apalagi yang wajib, yang sudah difardukan kepada kita. Kenapa kita bisa konsisten dari awal Ramadan sampai habis, apalagi Ramadan kemarin itu full 30 hari kita berpuasa. Leploh huro gedanya berpuasa full. Sehingga dalam hadis dikatakan apabila seseorang hamba berpuasa dalam bulan Ramadan, kemudian dia sambung dengan 6 hari Syawal, maka Allah berikan pahalanya umpama dia berpuasa setahun. Pahalanya seperti dia beribadah setahun, seperti berpuasa setahun. Yang kiban kalkulasi yang kiban. Begini, dalam bulan Ramadan, satu ibadah kita lakukan itu akan dibalas dengan 10. Dilipat ganda. Maka nyan ke hikmah taraweh 20 rakaatnya karena dilipatkan ganda. Sunnah sebelum Ramadan, sunnah sebelum Ramadan itu biasa. Ketika datang Ramadan dilipat ganda. Karena pahalanya berlipat ganda. Satu kita lakukan dibalas 10. Sama dengan 30 hari kita lakukan jadi berapa? 300. Tambah dengan 6 hari 60. Maka lengkap 360 hari. Nyantuh makna haji, itu artinya. Itu gambarannya, kalkulasinya seperti itu. Mereka yang berpuasa dalam bulan Ramadan kemudian menyambung 6 hari Syawal, maka Allah berikan ganjaran seperti dia beribadah setahun. Sidhun leher tuh 60 euro seolah-olah dia berpuasa. Kan luar biasa. Maka dari segi motivasi itu, kita terinspirasi untuk melakukan macam-macam ibadah dalam bulan Ramadan, dan itu kita lakukan karena Allah, lillah. Salat tarawih karena siapa? Karena Allah. Kita menahan lapar karena siapa? Karena Allah. Itu ada tauhid, itu ada iman. Kita meninggalkan syahwat. 2 syahwat yang harus kita tinggalkan dalam bulan Ramadan: syahwat perut, syahwat kemaluan. 2 syahwat kita tinggalkan karena siapa? Karena Allah. Kita bangun malam tahajud, ataupun dalam bahasa lain qiyamul lail, karena siapa? Karena Allah. Maka itu dikatakan sebagai madrasah tauhid. Yang kita lakukan itu bukan karena bos, bukan karena perintah atasan kita, kan karena perintah gusi, kan karena perintah dongko imam, bukan karena jiran dan tetangga, bukan karena kawan kerabat, bukan, tapi semuanya karena Allah. Semua itu melatih kita untuk ikhlas, dan itu inti makna daripada tauhid. Alhamdulillah. Walaupun sebelum Ramadan kita agak lemah imannya, sebelum Ramadan agak sedikit terganggu tauhidnya, tetapi datang Ramadan, Allah ajarkan kepada kita macam mana supaya kita terus istiqamah dalam mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Itu yang pertama. Yang kedua, tanda Ramadan diterima. Apa tanda-tanda Ramadan diterima? Yang kita lihat sekarang itu ada istilah istiqamah setelahnya. Maka tadi dalam ayat disebut innalladzina qalu rabbunallah summastaqamu. Orang yang berkata Tuhan kami itu Allah, Tuhan lun Allah, kemudian konsisten, kemudian istiqamah. Tuhan lun Allah kan hanya dalam Ramadan. Tuhanku Allah bukan hanya dalam bulan puasa, tetapi meneruskan selepas Ramadan. Itu buktinya, bukti tauhid kita istiqamah. Bukti iman kita itu baik, iman kita itu bagus. Maka tanda Ramadan diterima, mereka istiqamah setelah Ramadan. Maka ulama-ulama menyebutkan balasan kebaikan adalah kebaikan berikutnya. Nah,
balasan kebaikan adalah kebaikan berikutnya. Kita telah melakukan bermacam-macam kebaikan dalam bulan Ramadan, maka balasannya apa? Kita bisa melakukan bermacam-macam kebaikan setelah Ramadan. Maka kalau kita kalau kita rincikan seperti ini, kalau setelah Ramadan, ini kita lihat, kalau setelah Ramadan salat masih terjaga, yang pertama, yang boleh. Sebagaimana dalam Ramadan terjaga salat on time, tepat waktu, hana pernah meleset, bahkan kadang-kadang kita lebih awal ke masjid sebelum adzan dan mendapat pahala yang lebih. Maka kalau kita lihat, kalau setelah Ramadan salat masih terjaga, Quran masih dibaca, maksiat mulai ditinggalkan, itu tanda iman hidup. Tanda tauhid berfungsi, tanda istiqamah Rabbunallah. Istiqamah kita mengatakan Tuhan Lun adalah Allah. Sebagaimana salat dalam Ramadan terjaga, di luar Ramadan kita bisa menjaga. Sebagaimana Quran kita bisa mengkhatam dalam bulan Ramadan, setelah Ramadan kita juga bisa membaca. Sebagaimana maksiat bisa kita tinggalkan di luar Ramadan, di dalam Ramadan, maka di luar Ramadan kita pun bisa tinggalkan. Itu tanda iman hidup, tanda tauhid kita hidup. Alhamdulillah. Tetapi sebaliknya kalau kita lihat, namun kalau setelah Ramadan, kalau seandainya setelah Ramadan kembali lalai, lagi zalim, kalau gesot sebelum datangnya Ramadan. Jadi seolah-olah ibadah hanya dalam bulan Ramadan. Setelah Ramadan kembali lalai. Setelah Ramadan kembali maksiat. Kalau lagi buat zalim dia. Setelah Ramadan ibadah ditinggalkan. Maka hati-hatilah, ini tanda tauhid belum kokoh. Hana berarti dalam tauhid. Mantang wayang-wayang, mantang main-main. Masih kita bersandiwara dengan iman, dengan tauhid. Padahal faman kana yarju liqa'a rabbi falyamal amalan shalihan wa la yusyrik bi'ibadati rabbih ahada. Sosok mantong, siapa saja yang ingin bertemu dengan Allah, berjumpa dengan Allah. Apakah ditafsirkan berjumpa artinya mendapatkan rahmat Allah, mendapatkan kasih sayang Allah, ataupun ditafsirkan secara zahir bertemu dengan Allah nanti besok di akhirat? Maka beramallah, maka lakukan amal yang saleh, dan jangan pernah kita mensyirikkan Allah Subhanahu wa taala dalam ibadahnya. Kalau ibadah hanya karena Ramadan, itu bukan karena Allah, berarti karena Ramadan, itu ada syirik. Di situ terletak kokohnya iman seseorang hamba. Maka hati-hati Pak, hati-hati Bu, abang-abang semuanya itu. Semangat nampu dia hanya dalam bulan Ramadan. Leh Ramadan kasyah lo, kasyah ujung. Kalau kayak biasa lo, anarti ya. Ke masjid bedah tengah malam qiyamul lail. Kita datang ke masjid sampai 2 jam, 3 jam kita bisa duduk i'tikaf, salat tarawih, sambung dengan witir, tadarus, bahkan sebahagian anak-anak muda bergadang sampai pagi. Le Ramadan kahana le. Itu iman masih tipis, iman belum kokoh. Anagodnya. Itu dia yang kedua. Kemudian yang ketiga, istiqamah itu apa? Istiqamah itu ibu-ibu, bapak-bapak, buah dari tauhid yang benar. Istiqamah nyan adalah kesimpulan daripada orang yang bertauhid. Menyogetannya mengaku beriman kepada Allah, mentauhidkan Allah, maka istiqamahlah dalam melakukan perintah Allah.
Itu baru namanya orang yang beriman. Istiqamah bukan sekedar rajin ibadah, tapi teguh di atas tauhid dalam segala keadaan. Nyata kalon dalam ayat yang kita baca buno Al-Fusilat ayat 30, sesungguhnya orang-orang yang mengatakan Rabb, Tuhan kami adalah Allah, kemudian mereka istiqamah, terus berada di jalan Allah, melakukan ibadah karena Allah, maka Allah akan menurunkan malaikat kepada mereka itu. Allah bantu mereka untuk tetap berada di jalan Allah. Walaupun sebelumnya maksiat, dosa besar, hampir semua dosa kita lakukan. Banyak dosa, tetapi ingatlah keampunan Allah lebih banyak daripada itu. Maknanya apa? Maknanya tidak menyekutukan Allah. Maka dalam doa iftitah kita katakan la syarika lahu wa bidzalika umirtu wa ana minal muslimin. La syarika lahu, la syarika. Syarik itu kawan. Syarik orang kawan kongsi, syarikat berkongsi, musyarakah. Kan ada istilah itu. Musyarakah berkongsi. La syarika lahu. Aku beriman kepada Allah, hanya Allah, tidak ada syarik, tidak ada yang lain yang sama dengan Allah. Ini nggak ada, hanya Allah satu aja. Kalau masih ada ini, itu namanya syirik. Kita nggak bertauhid, masih ada yang sama nih kedudukannya, nggak boleh. Itu namanya tauhid syirik akbar, dan seseorang keluar daripada tauhid. Orang itu tidak dikatakan orang yang beriman kepada Allah. Maka hati-hati ini. Maka kita ikrarkan la syarika lahu wa bidzalika umirtu wa ana minal muslimin, ataupun wa ana awwalu minal muslimin. Lun yang paling awal beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Enggak pernah aku sekutukan Allah. Maka tidak menyekutukan Allah itu makna tauhid, istiqamah dalam tauhid, istiqamah dalam iman. Kemudian tidak bergantung pada selain Allah. Nyo bahaya adanya. Kadang-kadang iman kita bukan fokus total kepada Allah, seolah-olah ada lain, ada kekuatan lain yang sama dengan kekuatan Allah, padahal Allah yang selesaikan semuanya. Nyohanjur. Nah hal lain lebih percaya katanya. Yang kepercayaan itu sama seperti taraf, sama derajatnya seperti kita beriman kepada Allah. Itu nggak boleh. Kita nggak boleh bergantung kepada selain Allah. Itu tauhid yang sebenarnya. Kemudian tidak berubah walau keadaan berubah. Hana berubah nyoke keken istiqamah, nyoke keken tanya konsisten, hana berubah walaupun tanya disiksa, walaupun kita itu diancam. Tetap iman kita nggak pernah berubah. Iman kita tetap beriman kepada Allah, beriman kepada Rasul, dan juga beriman kepada apapun yang berkaitan dengan Allah dan apapun yang berkaitan dengan Rasul. Itu dia. Ketika Allah mengatakan Allah lah yang menciptakan langit dan bumi, maka selain daripada Allah nggak sanggup untuk menciptakan langit dan bumi. Rasulullah Nabi Muhammad adalah Rasulullah, yakin sebenar-benarnya bahwa Nabi Muhammad juga adalah utusan Allah, yang dia Nabiullah, Rasulullah, Habibullah, yang tidak ada Rasul setelah Nabi Muhammad. Itu harus yakin tuh. Kemudian setelahnya mungkin ada imbasnya, ada kepercayaan lain yang untuk menguatkan tauhid kepada Rasul, menguatkan tauhid kepada Nabi Muhammad. Contoh seperti ini. Kita yakin bahwa Nabi Muhammad itu dia itu ciptaan Tuhan yang terus berpindah-pindah daripada satu sulbi kepada sulbi yang lain. Berpindah-pindah daripada semenjak daripada Nabi Adam ke nabi-nabi yang lain, sehingga lahirlah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam melalui dua orang tua. Yang pertama Abdullah bapaknya dan Aminah ibunya. Yang Aminah ini dikatakan walidah, yang melahirkan, yang bapaknya Abdullah dikatakan walid. Ini beda.
Inilah perbedaan nih kalau kita mau kaji itu. Sehingga nanti ketika datang syubhat, ketika datang pembahasan-pembahasan yang lain, kita nggak goyah, kita nggak berubah, tetap konsisten, yakin bahwa Nur Muhammad itu suci. Tempat berpindah-pindah Nabi Muhammad suci. Termasuk orang tuanya Nabi suci. Nyonya payah yakin bapak-bapak ibu-ibu. Ketika ada yang mengatakan, nyonya tak tes saja. Ketika ada hadis yang mengatakan, Inna abi wa abaka finnar. Nyonya sering tadi hadisnya. Ada seorang jariyah itu budak, hamba sahaya. Ada seorang hamba sahaya, ada seorang sahabat yang orang tuanya itu kebetulan kafir. Orang tuanya kebetulan bukan mukmin dan mati dalam keadaan kafir. Mati dalam keadaan tidak beriman. Datang kepada Rasul mengadu karena begitu sayangnya kepada bapaknya. Sayangnya kepada orang tuanya. Seolah-olah nggak tega ketika orang tuanya mati kafir. Maka dia mengeluh kepada Rasulullah. Nyo kiban ya Rasulullah, kiban wahai junjungan kamu nyo. Nyo ayah lun mati kafir. Kiban cara lun supaya lun selamatkan. Maka Rasul Rasul kan di antara orang yang sangat bijak. Sangat bijak Rasulullah dalam memberi jawaban dan juga dalam menghibur apalagi sahabat-sahabatnya. Maka seolah-olah Nabi mau memberitahukan, wahai sahabatku, wahai kawanku, nggak usah gundah. Ini takdir Allah. Inna abi wa abaka finnar. Bapak lun dan bapakkah lam neraka. Bapak lun bapakkah lam neraka. Artinya dum bapak lun lam neraka, lun terima. Bapakkah lam neraka juga kah harus terima. Nah, ini menjadi polemik, menjadi pembahasan. Nah, sehingga ada yang mengatakan kedua orang tua Nabi musyrik. Ada yang mengatakan kedua orang tua Nabi kafir, meninggal dalam kafir, meninggal dalam menyembah berhala. Itu ada yang mengatakan, tapi dalam pendapat, dalam paham Ahlus Sunnah wal Jamaah enggak. Dalam paham kita Ahlus Sunnah wal Jamaah, kita yakin, kita beriman bahwa orang tua Nabi bukan musyrik. Karena tadi itu, karena nur Nabi, Nabi itu berpindah-pindah daripada sulbi yang satu ke sulbi yang lain dalam keadaan suci. Itu dia. Nah, termasuk artinya yang terakhir dikandung, yang terakhir mengandung Nabi Muhammad, Abdullah dan Aminah. Abdullah dan Aminah, baru lahirnya Nabi Muhammad. Maka di sini kita lihat kata-katanya. Kalau silap-silap, kita akan rancu, kita akan confused, akan ragu-ragu. Dengan kata-kata hadis Nabi, Inna abi wa abaka finnar. Tetapi ulama-ulama membahas. Kenapa dalam ayat itu, dalam hadis itu, artinya ayat bunyi hadis, bukan ayat Al-Quran. Dalam dalam kata-kata hadis itu Nabi mengatakan Inna abi wa abaka finnar. Nabi menggunakan kata-kata abun, kata-kata abi. Ada beda enggak? Nah beda kata-kata abun dengan kata-kata yang lain. Nyolong yang le, pak beda ayah kandung dengan ayah angkat. Pak beda ayah kandung dengan ayah wa, pak beda. Pak beda ayah kandung dengan ayah cik. Pak beda ayah kandung dengan ayah sebut. Pak beda ayah kandung dengan ayah nek. Pak beda ayah kandung ngendron, lon ke ngendron bapak. Bapak, Pak beda. Kalau ayah kandung digunakan kata-kata walada. Nampak? Artinya diambil daripada kata-kata walada yang melahirkan. Maka ayah dikatakan walid,
ibu dikatakan walidah. Jelas nggak? Ibu walidah, perempuan yang melahirkan kita walidah. Ayah yang melahirkan kita walid. Ada kan? Makanya dalam doa untuk ayah kandung, Allahumma ghafirli wali walidayya. Jelas kan? Allahumma ghafirli wali walidayya. Doa untuk orang tua kandung. Bukan Allahumma ghafirli wali abawayya, bukan. Bukan abun digunakan, tapi digunakan kalimat walid. Karena yang melahirkan. Jelas kan? Sedikit saja bahasa itu. Maka Nabi mengatakan inna abi wa abaka finnar. Maka maksud Nabi bapak di situ bukan bapak kandungnya. Boleh jadi pamannya Abu Talib. Boleh jadi yahwanya Abu Jahal, Abu Lahab. Kan jelas kan? Abu Lahab jelas neraka. Abu Jahal jelas neraka. Pamannya Abu Talib, walaupun ada ulama yang ada ulama yang khilaf, ada yang mengatakan Abu Talib sebenarnya dia menerima Rasul, cuma agak gengsi wate aki-akinya mau bersyahadah, sehingga ada yang mengatakan kayaknya Abu Talib meninggal dalam iman, tapi enggak. Jumhur ulama enggak. Maka maksud perkataan Nabi inna abi wa abaka finnar, bapakku dan bapakmu neraka, itu bukan bapak kandung Nabi. Karena perkataan abun semua bisa. Maka dalam hadis apa itu? Kullu mauludin yuladu ala fitrah. Kullu mauludin digunakan kalimat maulud juga, walada juga. Tiap-tiap anak yang dilahirkan, itu suci. Maka kedepannya digunakan kalimat fa'abawahu, abun digunakan. Artinya bapak di sini tidak mesti ayah kandung. Bapak di sini boleh jadi siapapun. Tiap-tiap anak dilahirkan suci, maka orang tuanya lah yang menjadikan Nasrani ataupun Yahudi. Maka di sini digunakan abun ini artinya orang tuanya. Boleh jadi orang tua kandung, boleh jadi bapak angkat pengasuh, boleh jadi guru, siapapun yang mendidiknya ataupun ayah angkat. Maka orang ini, pengasuhnya ini yang akan membuat si yang suci ini, bayi yang suci ini menjadi Yahudi ataupun menjadi Nasrani. Itu dia. Maka kita lihat perkataan walid itu berbeda dengan perkataan abun. Dalam ayat untuk mengatakan bahwa tauhidnya Allah juga Allah enggak beranak dan tidak diperanakan, juga Allah menggunakan lam yalid walam yulad. Kan jelas kan? Itu dia. Makanya istiqamahnya kita dalam beriman kepada Rasulullah, termasuk beriman kepada bapaknya itu, orang tuanya bukan ahli neraka, meninggal dalam iman, ini juga termasuk kekuatan tauhidnya kita kepada Allah. Pegang itu sampai kapanpun, jangan pernah goyang, jangan pernah berubah. Walaupun ada tafsiran ulama-ulama yang lain yang mengatakan bahwa orang tua Nabi masuk neraka ataupun orang tua Nabi musyrik, itu penafsiran yang salah. Karena penafsiran ulama ahli sunnah wal jamaah, yang dimaksud di situ bukan ayah kandung, tapi boleh jadi pamannya ataupun bapak-bapak siapapun yang ada sangkut paut dengan keluarga Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Semoga bermanfaat pada malam ini. Insyaallah kita akan sambung di kemudian hari. Kita berdoa kepada Allah, semoga Allah menguatkan tauhid kita, menguatkan iman kita, supaya kita bisa beribadah kepada Allah dalam keadaan sukses, berjaya dunia dan akhirat. Terima kasih. Usikum wa nafsi bi taqwallah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأهلك الكفرة والمشركين. Terima kasih Gibraltar. Terima kasih.